Suara Hati. Renungan hari ini, Jumat, 17 Oktober 2025. Topik, terima dan rawat tanda murid sejati. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Yohanes 13 ayat 34 dan 35, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, menjadi pengikut Yesus untuk menjadi seorang murid, bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Secara kasat mata ada banyak hambatan jika menjadi murid Yesus pada saat itu. Di saat itu tantangan yang Yesus hadapi, yaitu adanya pertentangan pendapat dari kaum-kaum elit agama Yahudi, seperti para imam-imam, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, serta ahli-ahli Taurat, dan bahkan Raja Herodes. Kelompok yang menentang kehadiran Yesus yang membawa ajaran baru, sangat mereka benci kedatangannya di tengah-tengah bangsa Yahudi. Kehadiran Yesus di saat itu, banyak orang-orang beralih mengikutinya, karena Yesus bertindak sebagai Mesias, sebagai Raja yang akan membebaskan mereka dari Romawi. Dalam melakukan pelayanannya, Yesus memberitakan kebenaran untuk melepaskan manusia dari dosa, sambil menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir kuasa setan. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini, ingin memberikan pemahaman kepada para murid-muridnya, bahwa kedatangannya ke dunia, adalah atas dasar kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena kehadiran Tuhan Yesus yang membawa kasih Allah, maka Ia melakukan karya nyata, agar manusia itu mau meneriam dan mengerti akan karya pembebasan manusia atas dosa, melakukan mujizat akan penyembuhan orang sakit, yang buta bisa melihat, yang lumpuh dapat berjalan, serta mengusir kuasa setan. Saudaraku, Tuhan Yesus sangat menginginkan agar murid-murid tidak perlu disibukkan dengan asanya pertentangan tentang siapa yang terbesar di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus mau agar orang-orang yang mengikutinya agar hidup saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi mereka. Dengan sikap Tuhan Yesus tunjukkan itu, para murid benar-benar mereka rasakan, dan mengenal menghadirkan kasih Allah yang nyata melalui berita Injil bagi orang banyak. Nah saudaraku, bagaimana dengan kita yang hidup di masa sekarang ini? Adakah kasih Allah yang telah kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus, telah kita kenal dalam mengubahkan hidup kita untuk saling mengasihi terhadap sesama kita manusia lainnya? Dalam hidup kemanusiaan kita tidak terlepas dari pengaruh orang-orang yang tidak mengenal kasih Kristus, agar supaya kita tidak kehilangan status dari kasih dari Tuhan. Sebagai pengikut murid Tuhan Yesus di dunia ini, marilah kita menjalankan perintah baru Tuhan itu, yaitu agar kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena dengan cara demikian, kita dapat dikenal oleh orang lain, bahwa kita adalah murid pengikut Tuhan. Untuk itu, marilah kita berjuang dalam hidup saling mengasihi, dengan cara membuang segala bentuk keegoisan diri, karena keegoisan dapat mencengkeram diri kita. Kiranya hidup kita senantiasa hidup dalam karakter saling tolong-menolong dalam kasih yang tulus kepada sesama kita, sehingga dengan demikian kita menjadi murid Kristus yang sejati. Dengan kata lain, kita dapat mempertahankan karakter kasih Tuhan dalam diri kita, sehingga menjadi budaya ciri-ciri dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Semoga roh Tuhan menguatkan iman kita. Amin. Topik doa kita hari ini, berdoalah untuk saudara kita yang dalam konflik. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
jauh darimu. Kepadamu ya Tuhan, mohon pengampunan. Ampuni aku ya Tuhan atas segala dosa. Engkaulah Allah yang baik bagi kami semua. Hanya Engkau Tuhan pengharapanku, tempat berlindung dan permohonanku. Sungguh Engkau ajaib dan perkasa Dalam kepadamu ya Tuhan aku serahkan. Kepadamu ya Tuhan ku persembahkan hidup ini. Ampuni aku ya Tuhan atas segala dosa. Engkaulah Allah yang baik bagi kami semua. Hanya Engkau Tuhan pengharapanku, tempat berlindung dan permohonanku. Sungguh Engkau ajaib dan perkasa Dalam kepadamu ya Tuhan aku serahkan. Kepadamu ya Tuhan ku persembahkan hidup ini. Hanya Engkau Tuhan pengharapanku, tempat berlindung dan permohonanku. Sungguh Engkau ajaib dan perkasa